Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Wiwin. Saya bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, saya kan baru lahiran 6 hari yang lalu. Badan saya ngerasa capek, terus makannya juga banyak pantangannya. Itu gimana ya? Biar nggak merasa capek terus badannya. Ya, baik, nanti di sini saya yang menjelaskan tentang nutrisi bagi ibu menyusui ya, Bu ya. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Nanti saya menjelaskan. Kalau ibu mau bertanya silahkan. Dan apakah ibu sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, saya lanjut untuk melakukan konseling ya, Bu ya. Apakah ibu udah tahu belum? Ibu udah tahu belum sih nutrisi apa aja saat habis bersalin atau melahirkan? Belum. Jadi nutrisi itu atau kebutuhan ibu pada postpartum itu yaitu kita harus memenuhi asupan untuk menunjang proses kembalinya alat-alat reproduksi, karena setelah melahirkan kan kita butuh cukup nutrisi untuk pengembalian alat-alat reproduksi kita. Jadi kita butuh gizi yang seimbang ya. Terus udah tahu belum manfaatnya apa aja nutrisi itu? Nah, jadi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ibunya sendiri dulu nih. Kalau kebutuhan ibunya sendiri udah tercukupi, pasti insya Allah bayinya pasti tercukupi. Terus kemudian kalau ibunya nggak makan, nanti banyak pantangan, nanti anaknya mau makan apa? Nanti takutnya tumbuh kembang bayinya terhambat, seperti itu. Terus kan ibu kan habis melahirkan, kehilangan banyak darah nih. Takutnya kan anemia atau kekurangan zat besi. Nah, salah satu manfaat nutrisi itu untuk mencegah anemia dan untuk mencegah kekurangan gizi pada ibu dan bayi, seperti itu. Ibu sehari-hari biasanya makannya apa aja, Bu? Makan nasi, terus sayur juga. Terus cuma sayurnya bingung gitu, mau sayur apa aja. Ya, ini nih Bu ya, saya jelasin. Jadi kebutuhan ibu selama 6 bulan pasca persalinan itu kurang lebihnya tambahan kalori itu 500 kalori per hari. Jadi ibu harus makannya yang cukup supaya kebutuhan nutrisi bayinya terpenuhi, karena kan ibu menyusui juga tuh, jadi double gitu. Jadi kebutuhannya tambah banyak. Nah, apa aja sih yang harus dikonsumsi? Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, bisa dari ubi, bisa dari singkong, dan bisa dari roti. Terus ada protein itu terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu misalnya kayak telur, daging ya, ikan. Kalau dari nabati itu misalnya kacang-kacangan kayak tempe, tahu ya. Terus kalau sayur-sayuran dan buah-buahan itu untuk, walaupun itu kebutuhannya nggak banyak, tapi itu penting ya, Bu ya, gitu. Terus ibu nih, dalam sayur-sayuran dan buah-buahan kan ada vitamin A-nya nih. Vitamin A-nya itu untuk meningkatkan kandungan di dalam ASI gitu. Terus bayinya lebih kebal dan nggak gampang sakit gitu. Terus bayinya nggak mudah terkena infeksi, ibunya pemulihan alat-alat reproduksinya cepat kembali. Kan ibu kan habis dijahit tuh lahiran. Nah, jadi buat mengembalikan jaringan-jaringan kemarin ibu yang terkena jahitan, jadi agar cepat rapat gitu ya, Bu ya. Terus kemarin pas ibu lahiran dapat vitamin A nggak, Bu? Dapat. Oh iya, berarti udah diminum belum vitamin A-nya? Udah ya, itu betul ya, Bu ya. Kemarin berarti dapatnya berapa? 2 ya. Iya, kemarin dapatnya 2. Itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin A setelah melahirkan ya, Bu ya. Terus biasanya ibu minumnya berapa gelas sehari? 2 gelas. 2-5 gelas. 2-5 gelas itu kurang ya, Bu ya. Kebutuhan menyusui itu paling nggak 3 liter. Gitu, paling nggak setara dengan 14-15 gelas per hari. Agar apa? Agar air susunya itu banyak, Bu. Kalau kita minumnya semakin banyak, nanti produksi ASI-nya itu semakin banyak gitu ya. Apalagi kalau ibu habis nyusui nih, ibu harus langsung minum gitu. Jadi nanti ASI-nya biar berproduksi lagi gitu. Terus kan yang tadi habis
melahirkan pasti mengeluarkan darah banyak. Yang ditakutkannya anemia. Nah, ibu minum tablet Fe atau tablet zat besi enggak? Iya. Minum. Berapa kali sehari? Sehari 2. Oh, bagus ya Bu ya. Paling enggak sehari itu konsumsinya 1 kali sih, tapi ibu 2, bagus ya berarti ya. Selama 40 hari atau selama masa nifas untuk membantu menaikkan sel darah merah di dalam tubuh dan menambah sel darah merah juga gitu ya. Nah, kalau tablet Fe ini kan kadang bikin sembelit, maka dari itu minum air putihnya harus banyak, konsumsi sayur-sayuran dan buahan buat seratnya ya Bu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, cukup. Saya jelasin lagi ya. Contoh menu makanannya nih, kan ibu masih bingung ya. Nih misalnya gini nih, ibu makan 1 piring nih, isinya nasinya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Terus ada proteinnya misalnya ada telurnya, terus ada sayurannya misalnya sayur bayam, terus lauknya ada tempe goreng ya. Terus nanti buahnya terserah, itu mau ibu buah jeruk atau mau buah pepaya atau buah pisang, itu silakan. Terus minum air putihnya juga. Nah, kebutuhannya itu harus seimbang ya Bu ya. Karena kalau misalnya ibu cuma makannya nasi sama lauk aja, nggak ada vitamin dan mineralnya, ntar habis melahirkan kan biasanya habis melahirkan kan takut untuk buang air besar. Nah, takutnya nanti ibunya udah takut buang air besar, terus BAB-nya sembelit, jadinya takutnya sakit, malah lebih takut ya, trauma untuk buang air besar gitu. Jadi harus seimbang Bu antara karbohidrat, protein, buah dan sayurnya ya Bu ya. Seperti itu. Nah, untuk pantangan makanannya itu sebenarnya di masa sesudah lahiran atau pasca bersalin itu nggak ada Bu. Soalnya apa? Karena pas habis lahiran nih, alat-alat reproduksi kita kan ini nih, misal kita dijahit nih, untuk proses pengembalian jaringan-jaringan atau lukanya itu kan kita membutuhkan makanan yang bergizi. Misalnya kita harus makan putih telur biar jahitannya cepat kering gitu. Kan kadang ada yang bilang habis lahiran makannya nggak boleh amis-amis, takut air susunya Bu amis gitu kan ya. Itu nggak benar Bu. Sebetulnya yang benar itu nggak apa-apa, makan telur, makan ikan, makan daging, agar proses pengembalian lukanya cepat gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak Bu? Enggak, cukup. Cukup ya. Baik, jika cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau misalnya ada keluhan lagi bisa datang lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.